Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Coba saya ingin bertanya untuk kepada teman-teman di sini. Siapa yang sehari bisa membuka media sosial lebih dari 3 jam? Sepertinya hampir semua ya. Bahkan beberapa ada yang bangun tidur langsung mengecek handphone. Bukan untuk mengecek chat keluarga, tapi langsung cek Instagram, X, atau TikTok. Nah, teman-teman, media sosial saat ini memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Hanya melalui media sosial, kita bisa dengan mudah mencari hiburan, belajar hal baru, menambah teman, bahkan mencari penghasilan. Tapi di sisi lain, media sosial juga ada dampak negatifnya. Nah, kalau teman-teman menggunakannya tanpa bijak, misalnya menyebarkan hoax, kecanduan scrolling, cyberbullying, dan parahnya sampai produktivitas menurun. Nah, berdasarkan laporan Digital Indonesia tahun 2025 dari data Reportal, sudah dibuktikan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 212 juta orang dan sebagian besar aktif menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Ini menggambarkan bahwa media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya seperti teman-teman sebagai generasi muda. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan membicarakan dan membahas bersama tentang pentingnya penggunaan media sosial secara bijak di kalangan generasi muda. Teman-teman yang saya hormati, media sosial saat ini sebenarnya mempunyai banyak dampak positif dan mungkin sudah dirasakan teman-teman. Tetapi dampak positif itu dapat dirasakan apabila digunakan dengan baik. Contohnya, kita bisa mudah mendapatkan informasi dengan real time atau cepat, membangun relasi, belajar dari konten-konten edukatif, bahkan bisa mempromosikan usaha kecil secara online. Saat ini pun masih banyak anak-anak muda yang berhasil mengembangkan bisnis melalui Instagram atau TikTok. Ada juga mahasiswa yang membagikan konten pendidikan hingga banyak membantu orang belajar dengan cara yang lebih menarik. Akan tetapi penggunaan media sosial sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan, karena jika dilakukan sebaliknya akan mendapatkan dampak negatifnya. Salah satu contohnya yang sering terjadi ialah penyebaran hoax. Banyak pengguna media sosial yang langsung percaya dan membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, cyberbullying juga kerap terjadi di Indonesia. Selain itu, cyberbullying juga kerap terjadi di media sosial melalui kolom komentar yang merendahkan bahkan menghina orang lain. Sebaiknya untuk menghindari dampak negatif tersebut, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, kemampuan literasi digital sangat penting dimiliki agar masyarakat bisa memilah informasi yang benar dan tidak terpengaruh dari hoax. Ada cara lainnya, yaitu tidak menggunakan media sosial terlalu sering hingga membuat kita kurang produktif. Nah, terkadang kita berniat membuka atau scroll media sosial hanya 5 menit, tetapi tanpa terasa bisa memantau media sosial berjam-jam, habis hanya untuk scrolling tanpa tujuan, bahkan bisa jadi tidak mencari hiburan semata. Karena itu, saya ada beberapa cara agar teman-teman bisa lebih bijak menggunakan sosial media. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk hal produktif dan positif. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Yang ketiga, menyaring informasi sebelum membagikan. Yang keempat, tetap menjaga etika dalam berkomentar
dan menghargai pendapat orang lain. Nah, teman-teman, generasi muda adalah generasi modern yang akan menentukan bagaimana di masa depan media sosial akan digunakan. Apabila kita bisa menggunakannya dengan bijak, maka media sosial bisa menjadi alat atau sarana yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan diri, berkarya, dan belajar. Kita sudah di penghujung acara. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi, jangan sampai kita dikendalikan penuh oleh media sosial, tetapi kitalah yang harus mampu mengendalikannya. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal positif, seperti menyebarkan informasi yang bermanfaat, serta membangun lingkungan ruang digital yang sehat dan nyaman bagi semua orang. Karena jejak digital yang kita tinggalkan bisa berdampak pada masa depan kita sendiri nantinya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dengan dukungan teman-teman, kita sudah membuat perbedaan nyata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.